Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang pertalian antara iman, akhlak, amal, dan ibadah. Mari kita lihat secara bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan menjadikan iman takwa kita semakin meningkat. Islam adalah agama hidup dan kehidupan. Oleh sebab itu, Islam adalah cara mengatur tata hidup manusia, baik dalam hubungannya dengan sesamanya maupun hubungannya manusia dengan Sang Penciptanya. Kita menyadari perlunya hubungan sesama hamba Allah dalam melaksanakan tugas-tugas hidup. Lantaran kita tidak bisa melepaskan diri dari masyarakat, bahkan saling membutuhkan satu sama lainnya. Hal ini kita sadari karena keterbatasan kemampuan manusia. Meskipun Allah telah memberikan anugerah akal pikiran yang merupakan kelebihan manusia atas segala makhluk yang lainnya. Memang dengan akal kita dapat membedakan baik dan buruk, perintah dan cegah, sehingga bagi manusialah Allah mengamanatkan agama. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 132, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, dan Ibrahim telah mewariskan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Sebab tanggung jawab kita benar-benar luar biasa, berat. Maka peluklah Islam dengan secara kafah. Sebagai pertanggungjawaban, maka hendaklah kita menyerahkan hidup mati kita, ibadah dan pekerjaan kita hanya karena mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran dijelaskan, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa an awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku. Dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, semua amal perbuatan yang kita lakukan adalah benar-benar merupakan pancaran cahaya iman. Dari sanalah terbentuklah akhlakul karimah dan laku perbuatan terpuji, amal soleh.
Kepada mereka lah Allah akan memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat. Firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Ini merupakan penegasan janji Allah bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh yakni perbuatan yang baik adalah meliputi tingkah laku pribadi dan pergaulan bermasyarakat. Tegasnya, seorang muslim harus bersikap dan berbuat baik terhadap diri sendiri maupun orang lain serta masyarakat sekitar. Terhadap diri sendiri, ia harus memelihara perangai dan tata hidup sesuai tuntunan Allah. Terhadap masyarakat sekitar, ia pun harus berbuat dan bergaul dengan sikap yang terpuji. Manusia adalah sebaik-baik makhluk Allah. Kepada merekalah Allah menunjukkan jalan yang benar, yaitu agama Islam. Akan tetapi karena keterbatasan sifat manusia, banyak di antara mereka tersesat perjalanan hidupnya, gugur oleh bujuk rayu syaitan. Syaitan senantiasa berusaha agar manusia ingkar kepada Allah, yakni dengan memperlihatkan dan menjanjikan kemanisan hidup duniawi, sehingga tidak sedikit manusia terlena dan akhirnya terlepas sama sekali dari tuntunan Allah. Oleh sebab itulah Allah memberikan beban kepada orang-orang yang beriman agar melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 110 Allah menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Jelaslah bahwa umat Islam adalah semulia-mulia umat bagi pandangan Allah, dan ciri mereka adalah senantiasa melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dari itu, sebagai mukmin kita wajib melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar sebagai bukti ketaatan dan kecintaan kepada Allah, yaitu dengan melaksanakan amal soleh dan membendung diri dari tingkah yang tercela. Dengan demikian, sampailah kita pada satu kesimpulan bahwasanya dari iman yang benar akan terpancar akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik akan terpancar perbuatan yang soleh, termasuk di dalamnya kesediaan beramar ma'ruf dan nahi munkar. Kunci iman ialah ibadah. Benar tidaknya ibadah seseorang sangat berpengaruh terhadap benar dan tidaknya iman. Dengan kata lain, iman yang tidak terpelihara, maka ibadah pun tidak teratur. Kita telah menyatakan dan mengakui iman kepada Allah, maka ibadah kita pun hendaknya karena Allah dan mentaati ketentuan-ketentuannya. Jadi pertanda seorang mukmin ialah ibadah dan laku perbuatannya yang mulia. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim.
wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas sholata wa yu'tunaz zakata wa yuti'una Allah wa rasulah, yang artinya dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lainnya. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari kemunkaran, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua dan akan menambah iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.